Dan berikutnya pemirsa kita akan lihat agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati. Di Amerika Serikat ada data soal cadangan devisa. Baik, ini dari Indonesia maksud kami. Cadangan devisa Indonesia dalam satuan dolar Amerika Serikat. Kemudian juga dari Singapura ada data soal penjualan retail Singapura seri year on year di bulan Mei. Kemudian juga ada cadangan devisa Jepang. Ada transaksi berjalan Korea Selatan dan juga ada cadangan devisa Malaysia secara satuan US dollar. Dan dari Amerika Serikat ada laporan kebijakan moneter The Fed, kemudian ada posisi cadangan di Bank Federal Reserve dan tingkat pengangguran Amerika Serikat di bulan Juni. Dari Eropa ada data soal penjualan retail Eropa secara year on year di bulan Mei. Dan berikutnya pemirsa adalah agenda emiten untuk hari ini, diantaranya adalah PT Cipta Perdana Pancar Tbk dengan kode saham PART ini akan melakukan RUPS, maksud kami IPO. Amin akan menggelar RUPS. Sementara itu untuk Bian, WH, NCKL, MREI, Fish, MAPI, SIMP, LSIP ini akan menggelar dividen tunai. JKON, ASUS atau Ace-Hardware, Mika dan juga Wi-Fi akan menggelar pembayaran dividen tunai. Dan berikutnya adalah pembukaan dari bursa utama Asia di pagi hari ini. Bursa utama Asia di pagi hari ini dibuka mix seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, di mana Nikkei 225 melemah 0,09% di level 40.876. STI Singapura melemah 0,17% di level 3.434. Kospi Korea menguat 0,94% di level 2.851 dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,28% di level 18.028. Untuk berbincang pagi hari ini di Market Bus sudah ada Mas Faroni Hendra Nazwin, analis dari Saham Rakyat. Apa kabar Mas Roni? Selamat pagi Mas Vicky, kabar baik. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Bus kali ini. Kalau kita lihat pergerakan dari IHSG yang sudah ngebut begitu selama sepekan di level 4%-an. Menurut Anda apa yang bisa dicermati dari penguatan ini? Sejauh mana ini kemudian dapat menjadi sinyal yang baik lah khususnya untuk sektor-sektor tertentu. Mungkin kalau kita lihat sektor perbankan sendiri kalaupun mau masuk, menurut Anda sudah telat karena mungkin sudah keburu naik atau masih bisa dimanfaatkan momentum ini? Oke, terima kasih Mas Vicky. Jadi bullishnya ISG ini kan sepekan kalau kita urut ya secara historis itu dipengaruhi oleh keluarnya brand ya. Yang pertama dari papan pemantauan khusus atau FCA. Kemudian disertai dengan bulishnya emiten brand dan emiten Pak Prajogo lainnya ya. Nah itu dari satu sisi. Kemudian reboundnya dari sektor finance ya yang menguat. Selain itu juga ada komoditas minyak WTI, brand dan juga ada komoditas nikel yang juga kompak menguat. Jadi secara momentum ini kelihatannya bergerak bersamaan. Jadi katalisnya sangat-sangat positif. Apalagi ISG kita itu sebetulnya sudah ada di area bottom ya di sekitar 669 something gitu ya. Nah, namun setidaknya ada dua hal yang cukup kontras sebetulnya Mas Vicky yang penting untuk kita cermati atau para investor cermati ya dalam beberapa pekan ke depan. Pertama, market mengapresiasi keluarnya brand dari FCA ya dan bullishnya brand terhadap dan itu yang menjadi mayoritas ya maksud kami untuk penopang ISG ya dan didominasi oleh investor lokal. Dan selain itu juga emiten-emiten seperti Cuan, PTRO dan BRPT juga ikut ya bullish gitu ya. Kelihatannya memang market di sini khususnya lokal merayakan hal tersebut ya, mengapresiasi gitu ya. Artinya semangat dari investor di sini cukup tinggi ya melihat dari bullishnya ISG. Nah, yang kedua persis di akhir bulan Juni kemarin di tanggal 30 kalau tidak salah itu Presiden memberikan usulan ya untuk perpanjangan restrukturisasi kredit COVID-19. Kita tahu ini sudah berakhir di sekitar bulan Maret lalu ya, tapi momentumnya pas di bulan Juni, akhir Juni kemarin ada usulan tersebut. Nah kita tahu bahwa selesainya ini menjadi hal yang negatif ya untuk emiten-emiten perbankan, tetapi ketika ada usulan tersebut menjadi hal yang positif. Sehingga kalau kita lihat di sini terjadi foreign outflow ya di saham Bank BRI sejak pertengahan Maret kalau tidak salah, itu total selama 3 bulan terakhir mencapai 20 triliun. Ya. Jadi ini berpengaruh terhadap NPL dari BRI sendiri. Kalau kita lihat dari sektor perbankan ya, BRI di sini NPL cukup tinggi ya, rata-rata tuh kita lihat di atas 2%, sehingga ini menjadi katalis yang negatif. Begitu ada usulan restrukturisasi diperpanjang ya,
melalui presiden dan akan dikaji oleh OJK, maka ini menjadi hal yang sangat-sangat positif untuk emiten perbankan. Sehingga kita tahu bullishnya emiten perbankan kemarin, emiten perbankan menopang bullishnya ISG. Jadi momentumnya adalah emiten-emiten seperti brand dan juga emiten perbankan. Kalau misalnya kita bicara apakah telat masuk BRI atau enggak, saya rasa tidak ya, karena memang belum crossing dari MA 200 dan belum ada keputusan yang final terkait dari otoritas ya, apakah nanti restrukturisasi tersebut apakah diperpanjang atau memang stop di Maret kemarin. Jadi menurut saya investor akan mencermati hal tersebut. Tapi secara keseluruhan masih oke ya untuk kita perhatikan market ke depannya. Investor asing juga melakukan net buy di pasar reguler sepekan hampir 3,5 triliun rupiah. Menurut Anda sejauh mana ini kemudian juga mungkin dapat menjadi bekal optimisme pergerakan IHSG di akhir pekan ini, Mas Roni? Ya betul, betul sekali Mas Vicky. Memang inflow asing di sini kalau kita lihat dari sektor perbankan dulu ya, BCA sebetulnya sudah lebih dulu inflow sekitar tanggal 30 Mei. Itu total kalau tidak salah sekitar 1,23 triliun. Tapi belakangan BRI baru kedapatan inflow asing ya semenjak usulan dari restrukturisasi tersebut dimunculkan. Tapi BRI secara keseluruhan pada perdagangan kemarin saja inflow asing 900 miliar. Artinya asing di sini sudah mulai tertarik ya dengan kondisi domestik ya, di mana terkait dengan finance. Kita tahu ketika asing sudah masuk dalam bursa kita, umumnya akan ISG kita bisa ke atas 7.300 atau bahkan mungkin bisa ke 8.000 ya. Kalau ternyata nanti kinerja sektor perbankan kita cukup bagus diikuti dengan kebijakan yang cukup bagus juga. Oke, kalau kita lihat ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed juga ini menguat, sejauh mana ini juga menjadi katalis lain yang akan menggerakkan secara positif bursa global ataupun regional spesifik IHSG di akhir pekan ini, Mas Roni? Ya memang ada sedikit sentimen ya Mas Vicky dari global terkait dengan suku bunga. Tapi kalau kami melihat di sini bahwa mayoritas memang domestik atau ISG kita bergerak dipengaruhi oleh domestik ya, yang memang asing itu concern melihat terhadap kredit ya tadi, restrukturisasi kredit tadi ya. Tetapi bukan tidak adanya pengaruh ya terhadap suku bunga. Tetap kita akan melihat suku bunga. Tapi kelihatannya sekarang dari The Fed sendiri masih mempertahankan suku bunga di level tertinggi ya selama dalam waktu yang cukup panjang. Tetapi kabar baiknya adalah inflasi yang ada di Amerika Serikat kelihatannya sudah mulai bergerak di bawah 3%. Namun targetnya masih cukup rendah banget ya untuk Amerika Serikat di sekitaran level 2%-an, Mas Vicky. Artinya sentimen sangat-sangat bagus. Baik, kalau kita lihat beberapa sektor tadi kita sudah sempat bahas mengenai sektor energi baru terbarukan, kemudian juga ada atau spesifik atau secara general energi lah ya, dan juga kita bahas sedikit mengenai sektor keuangan. Lalu bagaimana dengan sektor-sektor yang berkaitan dengan energi ataupun mungkin emas, Mas Roni? Seberapa menarik kedua sektor ini? Ya, jadi menurut saya Mas Vicky ada sektor komoditas yang sebetulnya menjadi movers di ISG kita ya, terutama ada emas, minyak dan juga nikel ya. Tapi kelihatannya nikel beberapa hari ini mulai terkoreksi. Tapi yang bisa kita highlight adalah di sini ada minyak, di mana minyak umumnya akan menjadi movers ya untuk emiten-emiten seperti Medco misalnya, karena minyak masih ada potensi akan menguji resisten area dalam setahun terakhir di level 85 sampai dengan 90 US dollar per barel. Baik, lebih lengkap mengenai ini Mas Roni, kita akan lanjutkan nanti karena kita harus segera menuju ke main hall dari Bursa Efek Indonesia terkait dengan seremoni IPO dari PT Cipta Perdana Lancar Tbk dengan kode saham PART. Nanti kita juga bahas saham yang satu ini ataupun emiten yang satu ini di segmen-segmen berikutnya Mas Roni, dan kita menuju ke main hall Bursa Efek Indonesia. Baik, secara sektor begitu emiten yang satu ini masuk ke dalam sektor manufaktur komponen suku cadang otomotif, elektronik dan sanitasi. Dan untuk level IPO sendiri di harga Rp105 per unit saham dan juga jumlah seluruh nilai penawaran umum sebanyak Rp71,4 miliar dan kami masih menunggu visual dari Bursa Efek Indonesia mengenai prosesi IPO dari PT Cipta Perdana Lancar Tbk. Mas Roni masih bersama kami? Ya, Mas Vicky. Oke, Mas Roni, sebelum kita bahas mengenai PART yang akan IPO, kita ke tadi Anda sudah membahas mengenai saham berbasis energi. Lalu saham berbasis logam spesifiknya Mas, bagaimana tuh Mas?
Oke, secara keseluruhan emas sebetulnya sudah ada di level tertingginya ya Mas Vicky, di resisten 2.300 sampai dengan 2.400 US dollar per troy ounce. Jadi ada potensi sebetulnya bahwa emas ini akan koreksi secara teknikal, tapi balik lagi nanti apakah momentumnya akan mendukung untuk break area resisten tersebut, kita masih akan melihat perkembangan global selebihnya. Tapi yang perlu kita highlight adalah bahwa menguatnya emas di sini tidak terlalu berpengaruh ya terhadap emiten-emiten seperti MBKA, Antam, dan BRMS. Kalau kita lihat rata-rata penguatan pada perdagangan kemarin itu sekitar di bawah 2%. Tapi berbeda ketika minyak bergerak volatile, di sini kalau kita lihat Medco cenderung open gap atau menguat di atas 5%. Jadi menurut kami investor bisa mencermati ya dari kedua komoditas tersebut, lebih punya opportunity yang mana ketika ada kenaikan harga komoditas. Kalau saya lebih prefer kepada minyak untuk saat ini. Oke, kalau yang berbasis logam ataupun emas belum terlalu menarik ya? Ya, kira-kira seperti itu karena pergerakan secara emiten sendiri masih bergerak cenderung menguat terbatas, Mas Vicky. Baik, kita ke IPO yang kemudian sebentar lagi akan dilakukan ke emitennya maksudnya PT Cipta Perdana Lancar Tbk bergerak di sektor manufaktur, komponen suku cadang otomotif, elektronik dan sanitasi. Seberapa menarik menurut Anda emiten yang satu ataupun saham yang satu ini, Mas Roni? Oke, kalau secara kinerja keuangan sebetulnya di sini ada peningkatan ya Mas Vicky dari 2021 sampai dengan 2023. Namun untuk para investor perlu dicermati nanti secara valuasi ya apakah di sini PER-nya bagus ataukah PBV-nya bagus. Tapi secara keseluruhan memang di sini kalau kita lihat dari PBV-nya cukup over value ya di sekitar 2,7 sampai dengan 2,12 kali. Jadi untuk investor mungkin yang suka banget dengan trading jangka pendek mungkin bisa dimanfaatkan momentum volatilitasnya untuk emiten PHRT ini, Mas Vicky. Oke, artinya memang secara fundamental ada performance yang cukup menarik untuk bisa dicermati begitu ya. Kalau secara Ya, tren untuk sektor manufaktur gitu, kalau Anda melihat dari berbagai berbagai macam sentimen lah ya terkait dengan fluktuasi dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan lain sebagainya, masih menarik atau tidak secara sektor ini secara general gitu? secara general, secara sektoral ya Mas Vicky Ya. kelihatannya mungkin masih 50-50 ya, karena kelihatannya kita juga masih dolar masih cukup powerful ya, cukup menguat gitu ya. Apalagi kita lihat secara sektoral mungkin kita bisa perhatikan Astra dan lain-lain ya, itu yang bisa dijadikan acuan ya kita melihat sektoral tersebut perform atau tidak seperti itu. Oke. Menjadi satu pertimbangan juga terkait dengan hal itu kita lihat emiten yang memang secara fundamentalnya juga sangat baik tapi terdampak cukup signifikan terhadap volatilitas dari rupiah terhadap dolar Amerika Serikat begitu ya. Ya, Oke, betul. kita tadi sudah bahas beberapa sektor yang nampaknya juga cukup menarik perhatian dari investor. Lalu bagaimana dengan sektor properti? Tadi ada informasi terkait dengan pelemahan dari nilai tukar sendiri rupiah terhadap dolar Amerika Serikat untuk properti-properti yang segmentasinya menengah ke atas, karena kebanyakan bahan-bahan yang digunakan itu adalah diimpor gitu, Mas Roni. Dan Anda melihat sektor berbasis properti seperti apa? Ya, untuk properti memang secara bahan yang dikatakan Mas Vicky tadi mungkin akan sedikit menarik ya. Tetapi kalau kita mengacu kepada suku bunga karena concern terhadap properti maupun teknologi gitu ya Mas Vicky, kalau kita bandingkan itu lebih dipengaruhi oleh suku bunga. Kita tahu suku bunga kita cukup tinggi ya di atas 6% gitu ya. Maka itu juga akan bisa dijadikan pertimbangan untuk investor. Tapi ada beberapa emiten sebetulnya yang bisa diperhatikan terkait dengan properti ya, misalnya CTRA yang biasanya secara teknikal itu pergerakannya bagus. Jadi kalau untuk investor yang memang suka banget dengan sektor properti, memanfaatkan momentum dari pelemahan dolar tersebut, ya mungkin bisa diperhatikan CTRA itu, Mas Vicky. Baik, dan kita akan jeda sejenak. Usai jeda berikut kita akan lanjutkan, Mas Roni dan juga pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan kami masih berbincang bersama Mas Asfaroni Hendra Nazwin, analis saham rakyat, dan kita akan membahas mengenai saham-saham pilihan lah ya, yang kita akan coba analisis satu persatu seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Ya, Mas Roni, dapat Anda sampaikan secara verbal terlebih dahulu
saham-saham pilihan kali ini, Mas Roni? Ya, untuk saham rekomendasi pilihan untuk hari ini, Mas Wiki, ada beberapa saham ya, setidaknya ada 3 saham. Pertama ada BRI, di sini alasannya secara teknikal ya Mas Wiki, karena upside-nya cukup tinggi dan baru aja rebound. Menurut kami ini adalah saham yang menarik, upside-nya sekitar 33% ya ke area resisten terakhir di area tertingginya all time high-nya. Namun strateginya adalah long term ya, mungkin di sini butuh waktu sekitar 1 tahun lebih ya. Selain itu juga disertai dengan momentum usulan restrukturisasi kredit. Jadi strateginya adalah buy di last price dengan target price di 5.000 di resisten terdekat. Kalau ternyata kuat nanti bisa targetnya di atas 5.000. Kemudian area cut loss-nya ada di sekitar 4.630 itu untuk saham BBRI. Kemudian yang kedua ada Java, Mas Wiki. Ini Java baru aja breakout dari area resisten, diikuti dengan adanya volume spike yang cukup bagus ya. Memang secara sektoral kelihatannya belum ada sentimen yang berarti, tapi kelihatannya asing cukup interest ya terhadap saham Java terkait dengan harga pakan yang juga mulai turun ya, jagung terutama. Ini jadi sinyal yang bagus ya, strong bullish jangka pendek, namun upside relatif lebih kecil ya daripada BRI, sekitar 8% dari ke level 1.700, sehingga strateginya buy di last price dengan target di 1.700, cut loss-nya di 1.470. 1.700 dalam jangka menengah atau seperti apa, Ya, Mas Roni? ini lebih ke jangka pendek, Mas Wiki. Oh, Mungkin jangka pendek. masih oke. Ya. Oke, pergerakannya Kemudian akan cukup yang cepat ketiga, ya. ya agak cukup cepat memang di Java. Oke, kemudian yang ketiga ada PGAS, Mas Wiki. Di sini kelihatannya sudah menutup gap down. Ketika kemarin terdampak dari dividen trap ya, ketika bagi dividen kelihatannya ada tekanan penjualan yang cukup signifikan, tapi kelihatannya sudah mulai ditutup. Di mana area resisten terdekat PGAS di 1.650 ada potensi bahwa PGAS akan breakout dari area resistennya dengan menguji resisten berikutnya di 1.700, sehingga PGAS di sini strateginya juga buy di last price dengan target price di 1.700, cut loss-nya di 1.540. Itu untuk 3 saham pilihan hari ini, Mas Vicky. Oke, itu 3 saham pilihan ya. Kalau kita lihat dari Pegas sendiri ini dalam 1 minggu sudah menguat 3,9%, 1 bulan sudah menguat 0,95%. Artinya secara target price mungkin Anda dapat ulangi tadi Mas Roni untuk Pegas di level berapa dan untuk harga di akhir tahun ada di berapa? Ya, untuk PGAS sendiri target price-nya di 1.700, Mas Vicky. Oke, untuk 1.700. Ya, untuk area resistennya kemarin di bulan Mei itu di sekitar 1.650, Pak. Oke. Lalu kita kemudian juga akan analisa Java di pembukaan perdagangan C1 ini berada di zona merah sejauh ini ya. Saya lihat melemah 0,32%, tapi secara mingguan sudah menguat 9,47%. Dan bulanan sudah 14,29%. Artinya kalaupun mau masuk juga belum terlambat ya, karena Anda tadi melihat ataupun memproyeksikan untuk Java sendiri bisa masuk ke level 1.700 ya? Ya, betul Mas Oke. Vicky. Upside masih cukup tinggi. Baik, secara fundamental Anda melihat Java tuh seperti apa, Mas Roni? Walaupun memang saham yang saat itu termasuk yang cukup sensitif terhadap pergerakan komoditas ya, spesifiknya adalah komoditas jagung begitu. Ketika kemudian harganya tinggi, ini akan berdampak negatif kepada perseroan begitu ataupun perusahaan. Nah, Anda melihat seperti apa untuk Java? Untuk Java sendiri kalau dilihat secara valuasi ya, karena di sini concernnya valuasi ya, Mas Vicky, relatif lebih wajar ya, PBV-nya di sekitar 1,3 ya dengan PE ratio di 19,4. Artinya Java di sini masih bagus ya, ketika nanti di area PBV-nya itu di sekitar area 2, maka itu area yang cukup bagus untuk diperhatikan ya sebagai target price-nya mungkin nanti di 1.700 sampai dengan 1.800. Secara fundamental kami bisa melihat dari valuasi, karena ini selain jangka pendek juga bisa dimanfaatkan untuk jangka menengah untuk Mas Wiki sampai dengan mungkin akhir tahun oke. Gitu. Baik, oke. Tadi sebelum Java Anda juga membahas mengenai BBRI betul ya? Ya, betul. Oke. BBRI kalau kita lihat pergerakannya 1 bulan sudah menguat 10,45%, 1 minggu menguat 5,65%, dan hari ini pada saat pembukaan perdagangan C1 sudah menguat cukup signifikan 1,46% begitu. Kalau kita lihat dari harga wajar BBRI itu ada di level berapa sih Mas Roni, dan sejauh mana mungkin level terakhir di 4860 untuk BBRI ini masih menjadi level yang menarik untuk dimasuki? Ya, jadi untuk BBRI kalau kita lihat secara historical ya, PBV-nya itu sebetulnya range-nya ada di area 2,5 sampai dengan 2,6, artinya mencapai di level 3. Jadi kalau kita perhatikan kemarin PBV dari BRI itu sebetulnya di atas 3, persisnya di area 6.000. Artinya
di level sekarang itu masuk di area PBV wajar walaupun bukan under value, tetapi di area bottom dengan PBV 2,3 ini menurut kami oke untuk para investor cermati, apalagi upside-nya sekitar 33% sampai dengan 6.400 secara keseluruhan. Secara teknikal bagus, momentumnya juga ada Mas Wiki, dan walaupun kemarin labanya itu sempat turun ya, setidaknya itu masih positif. Dan kalau nanti kebijakan dari restrukturisasi kredit ini diperpanjang, maka akan berdampak terhadap kinerja keuangannya di kuartal-kuartal berikutnya untuk saham Bank BRI. Oke, kenapa Bank BRI tidak bank-bank BUMN lainnya, Mas Roni? Oke, dari secara teknikal ya Mas Wiki, kami melihat Bank BCA di sini sudah breakout dari downtrend channel dalam jangka waktu pendek year to date-nya. BRI kenapa kami mention, karena memang upside-nya paling tinggi daripada perbankan yang lain seperti BNI dan juga Bank Mandiri. Bank Mandiri kelihatannya sudah create double bottom, tetapi upside-nya hanya kecil ya, mungkin di bawah 20%. Artinya gain yang lebih besar itu ada di BRI, sehingga investor mungkin akan mendapatkan profit yang cukup besar di BRI daripada perbankan yang lainnya. Oke. BBRI dinilai potensial upside-nya lebih menarik, makanya Anda kemudian melihat dan juga merekomendasikan BBRI untuk bisa dimasuki begitu ya? Betul, Mas. Oke, saham-saham berbasis konstruksi ataupun sektor konstruksi seberapa menarik Mas Roni kalau kita mungkin ingin mendiversifikasi portofolio investasi kita gitu. Menarik nggak kalau mempertimbangkan sektor ini untuk bisa dikoleksi? Ya, untuk diversifikasi porto ya di semester 2 ini untuk konstruksi mungkin by momentum aja ya Mas Wiki. Kalau tidak salah kemarin ada sentimen terkait dengan IKN bahwa Menkyu menyetujui ya beberapa hal terkait dengan proyek tersebut. Ya mungkin momentum karena secara teknikal memang dari sektor tersebut masih cenderung downtrend dan belum ada tanda-tanda reversal. Belum ada konfirmasi ya terkait dengan hal tersebut. Tapi kalau ternyata nanti ada makin banyak sentimen positif dari sektor tersebut, maka bisa dipertimbangkan. Tetapi menurut kami adalah strateginya tidak terlalu panjang ya, artinya mid-term aja. Lebih kepada diversifikasi kepada sektor energi ya mungkin, dan perbankan misalnya seperti minyak, nikel, perbankan itu ada BCA, Bank Mandiri dan juga Bank BRI seperti itu. Baik, oke, semakin menarik. Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini. Sekalian juga kita bahas data pembukaan market di perdagangan C1 hari ini, Mas Roni, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa. Kami masih berbincang bersama Mas Asfaroni Hendra Naswin, analis saham rakyat. Mas Asfaroni, kita lihat pembukaan dari market pagi hari ini, nampaknya ini masih cukup inline dengan apa yang tadi kita sudah bahas, masih berada di zona hijau dengan penguatan sejauh ini 0,3% lah ya, di level 7.239,577. Analisis Anda terkait dengan pergerakan IHSG di awal pembukaan C1 di akhir pekan ini seperti apa, Mas Roni? Ya, dari pergerakan IHSG ini cukup bagus ya sebetulnya Mas Wiki. Saya juga di luar ekspektasi ya, karena memang closingnya kemarin itu membentuk candle shooting star ya di area resisten. Tapi kelihatannya market di sini cukup optimis ya terhadap bursa kita. Artinya ini menjadi hal yang sangat-sangat positif. Harusnya ketika kita membeli saham apapun ya, itu potensial untuk kita mendapatkan keuntungan terbuka lebar, karena memang market optimis menyikapi dari beberapa kebijakan yang cukup bagus juga di domestik. Jadi secara keseluruhan memang IHSG sangat-sangat bagus ya pergerakannya. Secara teknikal ada potensi untuk menguji di level 7.300 kalau ternyata asing masih inflow di sektor perbankan ya, dan juga emiten-emiten Pak Prayogo di sini masih bergerak positif, Mas Wiki. Oke. Melihat ini kemudian cukup inline dengan apa yang Anda proyeksikan, rekomendasi Anda ataupun strategi perdagangan di akhir pekan seperti apa? Momen yang tepat nggak untuk realisasi keuntungan dulu untuk sementara? Mungkin strateginya bisa merealisasikan keuntungan ya, dengan catatan tentu mempertimbangkan apakah nanti hari Senin masih ada potensi bullish atau tidak. Tentu jangan sampai kita mendapatkan keuntungan juga tidak maksimal, itu juga menurut kami strategi yang kurang tepat. Kalau ternyata di akhir pekan hari ini masih bergerak cukup bagus bullish dan ternyata asing masih inflow dan juga diwarnai beberapa emiten yang akan IPO ya, di minggu depan nanti ada Golf juga yang akan IPO, menurut kami masih bisa untuk dipertimbangkan apakah akan melakukan taking profit atau tidak. Kalaupun iya, mungkin sebagian bisa dilakukan di realisasi profitnya, seperti itu Mas Vicky. Baik, semoga memang apa yang tadi disampaikan dapat menjadi referensi dan juga mungkin bekal berinvestasi hari ini ya dari Anda, Mas Roni. Terima kasih sudah bergabung di Market Buzz. Sehat selalu Mas Roni, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.